Padahal saya sering menjelaskan ke mahasiswa, kalau presentasi itu harus berat. Tidak boleh grogi. Tetap mata saya bilang. Kalau dia itu tidak bicara, tapi sekarang saya grogi. Senjata makan tuan. Nah, di hadapan kita ada, kami menyebutnya eksponen Yayasan Pesan Indonesia. Beliau hadir bersama kami di sini. Kemudian juga ada bersama kita para, kami menyebutnya mitra kerja. Mitra kerja ada hadir? Dari seluruh Indonesia yang tugas beliau-beliau ini adalah mengantarkan calon santri, calon mahasiswa untuk bergabung bersama kita di sini. Terima kasih para mitra kerja. Kemudian juga hadir dari perwakilan di bidang pendidikan, dari majelis guru, kemudian para manajer pendidikan, dari manajer PAU, manajer pendidikan Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, kemudian juga ada ketua majelis MPAP, ketua majelis pengendali asrama pelajar. Jadi di asrama itu ada medalinya. Bersama para mudadir pendidik di asrama, mengelola asrama pelajar. Kemudian yang ramai yang tadi gak kompak itu adalah para mahasiswa. Mahasiswa kita ini luar biasa. Abi, ada 3 fakultas. Saya sebut fakultas yang pertama itu fakultas dakwah. Mana fakultas dakwah? Wajahnya banyak wajah-wajah senior. Bahkan saya kalau menjadi kelas ini, saya juga agak-agak ini saya menyebutnya apa ini? Tapi semangat luar biasa mereka. Penuh semangat, ya, luar biasa. Di Fakultas Dakwah itu ada program studi manajemen dakwah dan program studi komunikasi dan penyiaran Islam. 2 program studi. Kemudian ada Fakultas Syariah. Mana Fakultas Syariah? Fakultas Syariah juga ada 2 program studi, yaitu program studi hukum ekonomi syariah dan hukum tata negara. Dan terakhir ini fakultas yang tempat saya bertugas. Pasti akan lebih ramai. Fakultas Tarbiyah. Itu di belakang. Terima kasih. Oh, dekannya. Ibu ini juga sebagai dekan Fakultas Tarbiyah. Di belakang, tadi ketika saya menyebutkan Fakultas Tarbiyah itu berteriak karena mereka calon mahasiswa. Itu para pelajar di kampus ini. Nah, di gedung ini gedung Ali, gedung Abu Talib. Mereka berada di gedung ini. Itu level Madrasah Tsanawiyah. Terima kasih adik-adik pelajar semua. Dan katanya sebagai pengantar juga mohon izin waktunya ya, supaya beliau mengenal betul nih apa yang ada di sini. Karena saya dan kami ketika bertemu dengan beliau di Sumatera Malaysia, yang akhirnya itu juga menyampaikan, kalau baru pertama kali tapi seakan seperti sudah sering berjumpa. Boleh tepuk tangan dulu. Jadi supaya lebih dekat kami akan ajak berkeliling dengan kata-kata. Boleh ya? Boleh. Cakep. Saya dari mau mencoba membawa suasananya itu suasana puitis, tapi belum berhasil. Nah, para pendukung acara ini ada dari Master of Ceremony, MC, ini dari mahasiswa kita. Kemudian di belakang itu ada tim apa sebutnya? Tim Hore. Komunikasi operator. Itu juga para mahasiswa kita dari program satu. Kemudian pengisi acara, tadi para penari masih ada tadi, coba mana para penari, boleh ke depan, coba dikenalkan. Ini juga para mahasiswa kita yang ikut aktif. Ini
Oke, terima kasih. Ada juga pemain band ya? Ada pemain bandnya? Ada pemain band boleh masuk. Di sini aktif, ada pemain band di sini. Ya, alhamdulillah musik di sini tidak haram, ya. Oke, terima kasih. Kemudian, nah ini juga, jadi kita menggabungkan tradisional dan kontemporer. Nah, tradisional ini ada gamelan. Ini Bapak Ibu alumni dari kampus Jaya Aziz yang juga bertugas di Mata Zaitun. Iya. Oke, kita lanjutkan. Kegiatan seni gamelan juga diikuti dari mulai pelajar, mahasiswa. Cuma tadi pagi sedang ada ujian ya, jadi yang bertugas yang itu di sini. Kemudian, dikenalkan ya. Oke, seperti itu perkenalan. Nah, setelah mengenalkan semua, saya mau izin membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita yang luar biasa pada hari ini. Baik, beliau lahir di desa Melagen, Lembang pada 1 April 1979. Masih sangat muda beliau, tapi luar biasa. Dia menempuh pendidikan dinia sejak kecil, belajar dari kedua orang tuanya yang merupakan penghafal Al-Quran. Jadi orang tua beliau ini adalah hafiz. Luar biasa. Dia menyelesaikan sekolah menengah di MTS Pamahan dan kemudian melanjutkan ke Pondok Pesantren Salafiyah An-Nur Lasem, tempat di mana beliau menyelesaikan hafalan 30 juz Al-Quran saat berusia remaja. Semangat belajar dan kedisiplinan beliau terus membawa menempuh pendidikan tinggi di Universitas Negeri Semarang dan IAIN Semarang dengan menguasai ilmu fisika serta tafsir hadis. Selain akademis, beliau juga aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), di mana beliau meniti karir organisasi hingga mencapai posisi Ketua HMI Cabang Semarang. Perjuangannya dalam pendidikan tidak terlepas dari tantangan, seperti beliau pernah mengalami skorsing karena keterlibatannya dalam aksi demonstrasi. Ya, luar biasa. Namun, beliau berhasil menyelesaikan studi dengan skripsi berjudul Evolusi Konsep Tuhan dalam Al-Quran, sehingga dicap sebagai kontroversial oleh pihak kampus. Ya. Kemudian setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, beliau melanjutkan ke program pasca sarjana ilmu politik di Universitas Indonesia. Menulis tesis tentang evolusi gagasan politik Muhammadiyah. Dia juga terlibat aktif di organisasi seperti Masika Ismi dan Gerakan Pemuda Islam. Dengan semangat yang tak pernah surut, beliau meraih gelar doktor dengan disertasi tentang hubungan antara Islam dan nasionalisme di Turki dan Indonesia. Dan beliau ini mendedikasikan dirinya untuk mengajar di berbagai perguruan tinggi, termasuk di UI dan UNJ. Sambil ini, dan juga mendirikan lembaga-lembaga nilaba seperti Pesantren Mahasiswa Pemuda Islam. Dan yang kita tahu juga ada Monas Institute yang bertujuan untuk pengembangan karakter kepemimpinan bangsa. Ini saya sebenarnya semalaman itu belajar beliau. Wah,
materi apa nanti Abi yang mau sampaikan. Terus beliau jawab, ini merdeka? Oh merdeka. Jadi kami sampaikan merdeka. Silakan ya, kita beri kesempatan yang seluas-luasnya kepada beliau untuk menyampaikan materi pembinaan dan sharing kepada kita semua sesuai dengan pengalaman dan kalian beliau kepada seluruh hadirin yang ada di ruang dan gedung ini. Kita sambut dengan guru Abi Dr. Muhammad Ali. Di sini aja ya, biar lebih lama nanti sampai jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbara alaina ni'amahu wa barakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Al-Aziz Imam Prawoto, para wakil rektor, para dosen, para senior, para guru, adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar yang nanti sebentar lagi akan menjadi mahasiswa Universitas Al-Aziz. Terima kasih Pak Moderator. Tadi sudah disampaikan bahwa awalnya saya diberi tema oleh Pak Polis. Temanya adalah wawasan kepesantrenan. Mungkin karena saya dianggap pengasuh pesantren, maka diminta untuk menyampaikan wawasan kepesantrenan. Saya tanya, apakah nanti hadir santri-santri semua? Oh iya. Kemudian malam-malam diubah temanya, tidak harus wawasan kepesantrenan, apa aja boleh katanya. Saya pikir yang paling pas karena saya membayangkan lembaga pendidikan yang akan saya datangi ini adalah lembaga pendidikan yang akan mampu merealisasi apa yang saya gagas dulu. Kenapa? Ya betul. Karena begitu bukan karena di depan Anda semua, tidak. Tapi karena tadi disampaikan oleh Pak Irfan, saya dulu punya ide sejak SMA itu, kenapa saya kuliah di jurusan fisika dan juga tafsir hadis, itu karena saya pengen istilah dulu mengintegrasikan antara sains dan Islam. Tapi kemudian di tengah jalan, setelah saya membaca buku-buku, kemudian pengalaman sehari-hari, yang pas sebenarnya bukan mengintegrasikan. Kalau mengintegrasikan berarti tadinya tidak pernah satu. Tapi sesungguhnya antara Islam dan sains itu bersatu dulunya. Atau saintek itu adalah bagian dari Islam. Itu ketemu ketika saya tulis disertasi dinamika antara Islam dan nasionalisme itu di Indonesia. Itu sama dengan proses sekularisasi yang memisahkan antara gereja dengan saintek. Nah, ternyata sekarang ini yang mengalami adalah umat Islam. Justru sekarang ini umat Islam memisahkan diri dengan saintek dan juga memisahkan diri dengan politik. Akhirnya umat Islam ini mengalami keterbedaan. Nah, maka tadi itu gagasan saya adalah reintegrasi saintek ke dalam Islam. Tapi setelah datang ke sini, tadi jelaskan yang hadir adalah santri, yang hadir adalah dosen, pendidik dan lain sebagainya. Saya berubah pikiran. Ya. Untungnya saya tidak punya slide. Sudah saya tuliskan dua-duanya, makalahnya sudah ada. Wawasan kepesantrenan dan reintegrasi saintek ke dalam Islam. Tapi saya tidak menulis slide, tidak ada PowerPoint. Tadi saya bilang, nanti saya dikritik Rocky Gerung. Karena kalau ada PowerPoint, katanya nggak punya power, nggak punya point. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semua, adik-adik, saya ingin menyampaikan yang tadi itu dua-duanya sekaligus. Bagaimana agar kita bisa mereintegrasikan saintek ke dalam Islam di lingkungan pesantren.
Kenapa itu penting? Karena selama ini yang namanya pesantren itu kesannya apa? Kalau disebut nama pesantren, satu umum, ya kan? Pakai Satu sarung. umum, ya kan? Yang kedua Sarung. apa? Pakai sarung. Sarungan, oke? Apa lagi? Budiken, ya kan? Jadi kalau di kampung-kampung saya sana itu, ya ini nggak apa-apa didengarkan banyak orang juga nggak apa-apa. Ya kan nggak perlu takut-takut juga kan? Kalau ada takut dari kemarin udah takut ya kan? Ya. Budiken, kemudian miskin, apa lagi? IQ-nya rendah atau tinggi? Rendah. IQ rendah, saya tidak menghina. Saya harus menyampaikan apa adanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak nanti siap nggak kalau ada sesuatu yang nggak cocok dengan saya? Siap. Jangan marah sama saya ya. Ya. Berdasarkan data, karena kita ini harus berislam dengan dalil dan data tadi itu, harus pakai data kata Pak Irfan tadi. Yang saya sampaikan adalah data. Datanya adalah mayoritas masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia ini IQ-nya rendah atau tinggi, Pak? Rendah. Yang bilang bapak-bapak loh ya, bukan saya. Dipancing. Dan itu berdasarkan data. Data mengatakan bahwa IQ rata-rata orang Indonesia adalah Rendah. ya berapa angkanya? Kalau pakai bahasa berarti nggak pakai data. Berapa Pak? 78,49. Itu rendah atau tinggi? Lebih rendah dibandingkan Simpase. lebih rendah dibandingkan simpanse. Tapi itu rata-rata. Ya, yang ada di sini nih kira-kira berapa ini IQ-nya? Nah, itu yang ingin saya sampaikan ya. Agar nanti itu mampu melakukan reintegrasi saintek ke dalam Islam. Nah, yang harus dilakukan pertama kali adalah kita sebagai umat Islam. Mungkin di sini ada umat yang lain. Tapi kalau tadi berbicara tentang pesantren, tentu saja yang nyantri adalah umat Islam, santri-santri dari umat Islam. Maka yang harus dilakukan pertama kali adalah meyakini bahwa Al-Quran adalah kebenaran. Nah, inilah yang sudah saya alami karena dulu saya pernah mengalami masa agnostik ya tahun 2001 sampai tahun 2006. Jadi jangan salah juga, saya pernah mengalami masa agnostik selama 6 tahun. Ya kira-kira kalau orang umum mengatakan bahwa saya ini ateis selama 6 tahun. Tapi kemudian pada masa itulah saya melakukan pencarian. Dan alhamdulillah ketemu, saya menemukan kira-kira kalau dihitung itu ya ketemu 3 argumen kenapa kita harus percaya pada Al-Quran. Nah ini adalah warga pesantren yang tentu saja harus meyakini Al-Quran secara rasional. Jangan sampai kita ini beriman kepada Al-Quran tetapi tidak rasional. Kalau pengalaman pribadi saya, tadi disampaikan Pak Irfan, tadi saya menghafalkan Al-Quran pada usia SMA, kemudian selesai SMA kelas 2. Dan alhamdulillah saya menghafalkan Al-Quran itu ngerti artinya, bukan menghafal yang tidak mengerti artinya. Tapi ternyata ketika kuliah, saya berhadapan dengan banyak orang yang tidak percaya pada Al-Quran. Mereka mempertanyakan kenapa saya percaya pada Al-Quran. Ternyata saya tidak bisa menjawab. Itu artinya lembaga pendidikan kita ini masih mengajarkan Al-Quran secara doktriner, secara umum. Ya. Maka nanti ini bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu yang jadi guru di sini, yang menjadi dosen, menjadi pendidik, menyampaikan Al-Quran ini, dan Al-Quran ini bisa dipahami secara rasional. Nah, saya menemukan ada 3 setidaknya argumen kenapa kita mesti percaya pada Al-Quran secara rasional. Yang pertama adalah Al-Quran ini telah menantang orang-orang yang tidak percaya pada Al-Quran pada saat itu, dan ternyata mereka tidak mampu menjawabnya. Dari aspek apa itu? Dari aspek kebahasaan. Dari aspek kebahasaan, Al-Quran telah membuktikan bahwa dia adalah firman Allah, bukan ciptaan Nabi Muhammad, bukan ciptaan loh ya. Tapi bahasa Al-Qur'annya adalah innahu laqaulu rasulin karim.
seperti saya sampaikan, kenapa saya berani membela yang disampaikan oleh Asyaikun. Saya bukan membela Pak Masih Jibril, bukan. Tapi saya membela kebenaran. Ya. Di dalam Al-Quran ada 2 ayat dan ini banyak orang tidak ngerti. Maka yang menyerang tadi itu tidak pakai data. Datanya ternyata juga ada di dalil. Maka tadi itu berimannya harus pakai dalil dan data. Ada innahu laqaulu rasulin karim itu 2 kali di dalam Al-Quran. Yang pertama dikatakan oleh malaikat dan yang kedua dikatakan oleh Nabi Muhammad. Maka disebut qaulu rasulin karim. Nah ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan umat kita. Ya. Nah tadi itu Al-Quran ini adalah kalimat-kalimat yang sangat indah. Contohnya apa Pak? Contohnya. Ini yang paling dihafal surat apa? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya gampang ya. Berakhir adab semua. Kemudian qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati nas. Ya. Nas semua. Pasti hafal semua ya kan? Ya. Dan nanti kalau dilanjutkan kepanjangan. Sekarang surat Toha sekarang. Ya. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula dan seterusnya. Itulah ayat-ayat yang membuat Umar bin Khattab yang tadinya sangat membenci Islam kemudian masuk Islam. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Al-Quran diturunkan dengan rima yang sangat bagus itu? Berakhir A semua tadi itu di halaman pertama surat Toha. Kemudian surat An-Nas berakhir A semua. Kemudian surat apa lagi? Al-Kautsar ya. Inna a'tainakal fasholli li rabbika inna syani'aka huwal. Ya, kemudian surat Al-Asr. Wal ya, jangan wal asri, kalau wal asri masih salah. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu cara membaca yang tepat. Kalau mau dibaca wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya boleh-boleh saja, tapi itu tanda tidak memahami bahwa Al-Quran ini diturunkan dalam konteks masyarakat Arab jahiliyah yang gila sastra. Maka membacanya harus wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis berakhir semua. Ya. Tapi ini kadang-kadang dipahami karena ada kalimat ambigu. Kalau ada illah maka harus dilanjutkan. Maksudnya bukan wal asri innal insana lafi khusrin illa, bukan melanjutkan begitu, bukan. Tapi maksudnya adalah ketika membaca wal asr innal insana lafi khusr, jangan kemudian pergi toilet misalnya. Kemudian tidak dibaca selanjutnya karena ada illahnya tadi. Itu maksud harus dilanjutkan, tidak boleh berhenti total. Nah kemudian lagi contoh ya, contoh yang sering saya sampaikan bahwa Al-Quran ini memiliki rima yang luar biasa. Surat Al-Qadr ini juga sering disalahpahami sehingga kemudian dibaca dengan tidak tepat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Nah itu mestinya begitu, tapi sering dibaca min kulli amrin salam. Apa konsekuensinya kalau dibaca min kulli amrin salam? R-nya hilang satu, ya kan? Min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr, karena harus berakhir R. Ya. Kemudian apa lagi? Al-Lahab, tabbat syada abi lahabiu ma abna anhu maluhu wa ma saya selanaron datan lahabiu, ada lahabiu itu ya. Zatalahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Akhirnya adalah
kol-kolah semua. Ya. Tapi kalau dibaca lahabiu wa qira'atum hilang satu. Ini contoh. Ya. Kenapa Al-Quran diturunkan dengan ritme yang luar biasa? Karena pada saat itu Nabi Muhammad menghadapi masyarakat Arab pagan yang gila sastra. Maka mengartikan jahiliyah tidak bisa dengan goblok. Jahil tidak sama dengan bodoh. Maka kita akan menghadapi orang-orang yang tidak bisa menerima pemahaman bahwa jahil bukan bodoh. Maka saya kemudian menghentikan. Saya dulu sering diundang di TV. Dulu ya. Saya berhenti tahun 2018. Saya merasa bahwa kalau saya harus ngomong di depan publik, di depan awam, maka ada banyak hal yang tidak tertangkap dan yang terjadi adalah kesalahpahaman. Maka kemudian saya berhenti. Kemudian juga saya kalau diundang biasanya rajin datang dulu sebelum masa kampanye. Tapi kemudian saya hentikan juga. Kenapa? Saya merasa bahwa kalau saya mendatangi forum-forum itu tidak banyak manfaatnya. Maka kemudian saya fokus mengajar di kampus dulu dan kemudian fokus di pesantren. Kenapa saya diundang ke sini datang? Karena saya tanya, itu audiensnya siapa? Kalau audiensnya orang awam, saya nggak datang. Loh, serius itu. Tapi karena audiensnya Pak, saya datang. Dan alhamdulillah yang datang ke sini tidak hanya mahasiswa, tapi pendidiknya. Oh, itu makin membuat saya semangat. Alhamdulillah. Jadi itu contoh jahiliyah. Jahiliyah itu artinya apa, Pak? Kalau diartikan diartikan dengan bodoh, nggak mungkin. Kenapa? Kita mengenal orang namanya Abu Jahal. Padahal Abu Jahal itu siapa? Amr al-Hakam itu. Tidak. Abu Jahal itu adalah orang paling pintar di Arab. Dia adalah ahli strategi politik. Maka dia dijuluki Abul Hakam. Abdul Hakam itu berasal dari kata hikmah juga. Dari kata hakama yahkumu hukman hikmatan. Hikmah itu kemudian juga diartikan sebagai kecerdasan di dalam politik. Maka di dalam sila Pancasila yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu bagaimana? Contohnya begini, saya kasih contoh. Hikmah itu adalah, contohnya begini contohnya. Hikmah itu adalah tahlilan. Tahlilan itu mengandung hikmah. Tapi jangan memilih tahlilan sekarang. Kalau asal itu jangan tahlilan. Ya. Nanti biar kontroversi lagi. Awalnya Al-Quran itu harus dibaca seminggu khatam. Maka kemudian banyak orang keberatan. Karena Islam kemudian berkembang kemana-mana. Maka kemudian muncul bid'ah. Bid'ahnya adalah Al-Quran dibagi menjadi 30 juz. Dulu nggak ada juz 30 itu nggak ada. Kenapa? Dulu sahabat membaca Al-Quran seminggu khatam. Kalau bapak-bapak ini mahasiswa di sini ini membaca Al-Quran berapa kali khatam dalam seminggu? Nah, jadi juz itu dibagi untuk para mahasiswa di sini. Ya. Dibagi kenapa? Karena ternyata untuk membaca seminggu khatam ternyata banyak yang nggak kuat. Maka kemudian Al-Quran dibagi rata. Itu jauh setelah Nabi meninggal. Ya. Jadi 30 juz. Nah, kemudian Islam berkembang sampai ke Indonesia, sampai kemana-mana. Ternyata banyak yang tidak baca Quran karena dulu nggak ada mushaf. Maka kemudian muncul inovasi baru. Inovasinya bagaimana? Ini orang kok diajak baca Quran kok susah. Maka kemudian diciptakanlah formula tahlilan. Tahlilan itu isinya apa? Al-Fatihah, kemudian dalam halaman pertama surat Al-Baqarah, kemudian loncat sedikit surat Al-Ikhlas, apa ayat kursi. Kemudian kalau mau agak panjang itu akhir surat Al-Baqarah, kemudian lompat ke belakang kulhu 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadi seperti kendang itu, Pak. Ya kan? Ada surat Al-Fatihahnya ujung sana, kemudian tengahnya bolong. Nah, kemudian ujungnya ada lagi seperti kendang itu Al-Qur'an dibaca. Tapi untuk siapa itu? Untuk orang awam. Jadi kalau mahasiswa Al-Zaitun itu baca Al-Qur'annya seperti kendang atau utuh? Utuh. Itu namanya strategi. Tapi untuk Az-Zaitun tidak boleh baca seperti kendang tadi itu. Ya boleh baca tahlilan, tapi untuk memimpin tahlil, bukan untuk menjadi peserta tahlil, tapi menjadi pemimpin tahlil. Ketika
ketika pergi ke mana? Ke daerah-daerah terpencil yang mereka belum ngerti Islam, belum bisa baca Al-Quran. Kemudian disampaikan, ini loh baca Al-Quran gampang. Baca Al-Quran itu cuma Al-Fatihah, Al-Baqarah awal, lompat ke belakang selesai. Itu namanya hikmah, strategi namanya, strategi dan taktik. Namanya hikmah. Nah, Abu Jahal itu ada orang yang begitu. Dia orang paling pinter dari Bani Makhzum. Tapi kemudian dia karena pinter tadi itu pengen jadi nabi juga. Tapi yang ternyata yang jadi nabi adalah Muhammad dari Bani Hashim. Maka dia tidak mau menerima itu. Nah, karena tidak mau menerima itu, dia yang tadinya nama aslinya adalah Amr bin Hisham, kemudian diberikan julukan Abul Hakam, maka kemudian oleh Nabi Muhammad digelari sebagai Abu Jahal. Berarti apa? Tadi itu bukan karena dia bodoh, tapi karena dia tidak sesuai dengan gelarnya. Dan dia tidak menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi itu karena apa? Karena fanatisme. Maka jahiliyah itu adalah fanatisme, kira-kira begitu. Yang dihadapi oleh Nabi Muhammad adalah orang-orang yang gila sastra, orang-orang pinter-pinter, banyak yang pinter. Mereka gila sastra. Maka kemudian yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah mukjizat yang berupa sesuatu yang bisa mengalahkan. Karena mukjizat itu berasal dari kata jaza yu'jizu ijaz. Seperti Nabi Musa diberikan tongkat ajaib, karena yang dihadapi adalah para penyihir. Kalau sekarang para tukang sulap itu yang gede-gede itu, nggak saya sebut namanya ya. Nanti kalau saya sebut namanya nanti jadi kontroversi lagi. Ya. Nah itu yang botak, tahu? Nah, kemudian siapa lagi? Nah, kalau saya sebut. Nah, karena yang dihadapi oleh Nabi Musa adalah para tukang sulap, tukang sihir, maka Nabi Musa diberikan tongkat ajaib. Kemudian Nabi Isa karena menghadapi dokter-dokter yang canggih-canggih, maka diberikan mukjizat berupa bisa mengobati orang sakit, bahkan bisa menyembuhkan orang sakit bawaan. Nabi Muhammad karena yang dihadapi adalah orang-orang yang gila sastra, maka sejak awal Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad diberikan ayat-ayat yang sangat tinggi nilai sastranya. Ayat pertama apa yang diturunkan? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal Alladzi 'allama. alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalau tadi Pak Irfan kan sudah berusaha untuk menjadi puisi, menjadi apa? Sastrawan, ya kan? Menjadi penyair. Nah, tapi tadi gagal atau berhasil? Gagal. Berhasil, alhamdulillah. Dan Nabi Muhammad ini tadi yang menghadapi para penyakit, maka di dalam Al-Quran ada Asy-Syu'ara, ada surat Asy-Syu'ara di juz 19 itu. Karena yang dihadapi oleh Nabi Muhammad adalah para penyakit. Berasal dari kata sya'uro, artinya merasa. Berarti para penyakit itu adalah para perasa, orang-orang yang memiliki perasaan yang sangat halus. Perasaannya halus sehingga kemudian mampu menciptakan kalimat-kalimat yang sangat indah. Nah, Nabi Muhammad ini menghadapi mereka, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kalimat-kalimat yang sangat indah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Berakhir qaf mim. Ya, kalau saya biasanya cuma berbantu bunga selasih tak pernah lagi. Kakak. Terima kasih, thank you. Ya cuma begitu aja, ya. Gak bisa itu, yang panjang-panjang gak bisa. Tapi Al-Quran ini memiliki nilai sastra yang luar biasa. Maka untuk mendelegitimasi Nabi Muhammad kan selalu menyampaikan tadi itu, menyampaikan maksudnya ketika berdakwah, menyampaikan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang-orang Arab selalu mengatakan ente ini bukan nabi, ente ini bukan rasul. Maka tadi itu dikatakan innahu laqaulur rasulin karim. Ente ini bukan rasul, ente ini adalah orang yang majnun. Majnun artinya adalah salah. Tuh, kan salah lagi ya kan?
Majnun artinya adalah kerasukan jin. Ya kan? Majnun, kenapa? Majnun artinya kerasukan jin. Pada saat itu masyarakat Arab Jahiliyah memiliki konsep bahwa orang yang menjadi penyair itu adalah orang yang punya khotbah, namanya jin. Jadi kalau orang sini mengatakan apa? Kejinan. Ya. Maka kemudian diartikan majnun. Kalau nggak percaya, nanti bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik baca buku judulnya Uqolaul Majanin. Itu buku bagus ya. Nanti silahkan artikan kata majnun di situ. Kalau diartikan dengan gila pasti keliru. Maka yang dimasukkan kata majnun itu adalah orang-orang yang kerasukan jin. Dan pada saat itu orang yang kerasukan jin dianggap sebagai orang yang sangat pintar. Orang yang sangat pintar, IQ-nya di atas 140. Namanya apa? Majnun. Jenius. Bahasa Indonesianya apa? Jenius. Jenius. Jenius itu berasal dari bahasa Arab. Jin. Jin. Jenius. Kemudian kita kehilangan ya asal usulnya, asal itu dari mana itu kita kehilangan. Padahal sebenarnya jenius itu berasal dari bahasa Arab. Jin. Kemudian bentuk kata jenius. Jadi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad itu orang jenius atau orang goblok? Jenius. Orang jenius. Maka untuk menghadapi orang jenius harus ada karya sastra, kira-kira begitu. Harus ada kalimat-kalimat yang berbahasa tinggi yang bisa mengalahkan mereka. Apa itu? Al-Quran. Dan betul-betul Al-Quran ini mengalahkan mereka. Mereka kalau disampaikan Al-Quran kepada mereka ini, mereka mengatakan ini majnun. Ya. Apa? Buktinya lagi. Ya, buktinya lagi itu banyak sekali bukti-buktinya. Nah, karena mereka tidak percaya bahwa Al-Quran ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dilakukan oleh Al-Quran? Tidak ada jalan lain selain Al-Quran menantang mereka. Tantangannya bagaimana? Tantangannya harus membuat yang seperti Al-Quran. Tantangannya tadinya agak berat. Beratnya bagaimana? Ini bukti lagi bahwa majnun itu artinya adalah kerasukan jin. Tapi ini seingat saya, ini dulu ketika saya sekolah, saya mondok, tidak pernah dijelaskan ini secara historis. Maka memahami Al-Quran juga harus historis, jangan sampai tidak historis. Di sini saya kira ini sangat memungkinkan untuk melakukan itu. Buktinya adalah di surat Al-Isra. Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dzahira. Karena pada saat itu paradigmanya adalah kolaborasi antara manusia dan jin. Yang namanya syu'ara itu. Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat dan seterusnya. Itu bukti bahwa tadi itu ada masyarakat yang memiliki konsep adanya kolaborasi antara manusia dan jin. Kemudian nggak ada yang mampu mendatangkan yang seperti Al-Quran. Kalau seperti Al-Quran berarti kan harus panjang ya. Kemudian tantangannya turun. Ada di juz 11 ini. Am yaqulu naftara qul fa'tu bi asri suwarin mithlihi. Berarti harus mendatangkan cuma berapa? 10 surat saja. Ternyata nggak mampu juga. Kemudian tantangannya turun lagi. Berapa Pak? 1 surat saja. Kalau ini amal semua ya kan? Wa in kuntum fi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Tantangannya cuma 1 surat saja. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Oh ya, yang tadi juz 12 halaman kedua ya. Nah, tadi Bapak dan Ibu semua, karena tantangannya tidak mampu dijawab, maka yang benar Al-Quran atau yang menantang? Al-Quran. Yang benar Al-Quran atau yang tidak menerima Nabi? Al-Quran. Al-Quran yang benar. Berarti dalam aspek sastranya ini Al-Quran tak tertandingi. Yang kedua adalah Al-Quran ini memiliki perspektif saintifik yang luar biasa. Al-Quran saya katakan, ini nanti semoga tidak jadi kontroversi juga. Al-Quran itu bukan kitab hukum.
Al-Quran bukan kitab sains, Al-Quran bukan kitab teknologi, tetapi Al-Quran memiliki spirit moral untuk membangun hukum yang adil. Al-Quran memiliki spirit moral untuk mendorong kita menguasai sains dan teknologi. Coba bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam surat Al-Mu'minun itu ada ayat walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhoman fa kasawnal idhoma lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Sampai Umar bin Khattab itu kemudian terkagum-kagum. Maka dia kemudian mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dan kemudian jadi ayat beneran. Ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, coba bayangkan kalau proses kejadiannya itu kebalik satu aja. Kira-kira Al-Quran masih berlaku apa enggak? Enggak itu. Dimulai dari walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dari sari-sari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, kemudian jadi sperma dan seterusnya itu. Kalau kebalik satu aja, di era ibu-ibu bapak-bapak tahu apa yang digunakan untuk memeriksa kandungan istri-istri kita itu? USG ya. USG ditemukan baru tahun berapa itu? Ada yang tahu? Itu 60-an atau 70-an ya. Nanti silahkan dicek lagi. Coba bayangkan kalau setelah ditemukan USG ternyata urutannya tadi salah, Al-Quran ditinggalkan apa enggak? Tinggalkan. Bapak-bapak mau kuliah di IAI Al-Aziz ini apa enggak? Universitas Al-Aziz apa enggak? Enggak relevan. AZ itu relevan apa enggak? Relevan. Enggak relevan. Kenapa? Al-Qurannya salah. Kemudian apa lagi? Yang lain, misalnya Fir'aun. Ini diteliti oleh namanya Mauri Buhail. Ya, dia menulis tentang Al-Quran dan sains modern. Itu karena diinspirasi oleh satu ayat. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Jadi di dalam Al-Quran ada cerita tentang Fir'aun, dan Fir'aun ini oleh Al-Quran dikatakan nanti itu badannya akan diawetkan. Ternyata betul. Padahal itu kejadian pada zaman Nabi Musa. Kemudian ayat ini baru turun pada zaman Nabi. Sabotase gimana ini? Tapi benar, coba bayangkan kalau salah gimana? Ya, kalau ini banyak ya ayat tentang sains tadi itu yang ada spirit tentang sains dan teknologi itu banyak sekali. Nah sekarang lagi yang membuat saya tidak berkutik lagi ketika dulu saya melakukan pencarian itu adalah pernyataan Al-Quran yang berisi tentang prediksi. Prediksi bahwa ada sesuatu yang nanti akan terjadi. Saya sampaikan dua lagi. Yang pertama adalah, karena ini saya ilmuwan politik, saya menyampaikan tentang dua superpower, negara superpower. Dulu negara superpower bukan Amerika dan Uni Soviet, bukan Amerika dan Cina, tapi dulu adalah Romawi dan Persia. Romawi dan Persia ini agamanya beda. Romawi agamanya Kristen, Nasrani. Sementara Persia agamanya Majusi, menyembah api. Maka kemudian ada muncul menara. Ini punya menara kan? Menara itu dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab, Pak. Manar. Manar itu berasal dari bahasa Arab nar. Nar artinya adalah api. Nah, mereka meletakkan api di atas agar bisa disembah. Maka masjid yang ada menaranya itu gimana itu? Ya nggak apa-apa gitu loh. Ya, kalau sudah didesakralisasi, nanti kita buktikan bahwa itu tidak ada masalah. Seperti musik tadi itu yang tidak ada masalah. Hanya orang-orang yang kurang kerjaan, ustadz-ustadz yang kurang kerjaan yang mengharamkan musik, ya. Jadi membahas sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dibahas. Nah tadi itu menara, ya, menara. Mereka menyembah api. Nah kemudian pada saat itu terjadi pertempuran antara Persia dan Romawi. Ternyata Romawi kalah. Karena Romawi kalah, maka orang-orang musyrik pada saat itu meletek orang Islam. Kamu ingat ini orang Islam, kamu akan dikalahkan seperti
Maka ini di sini ada kedekatan antara orang Islam dengan orang Kristen. Kenapa orang-orang musyrik menganggap bahwa orang Nasrani punya kitab suci, orang Islam punya kitab suci? Orang-orang musyrik mengatakan orang Romawi itu loh kalah oleh penyembah api. Nanti kalian juga akan dikalahkan seperti orang-orang Romawi. Maka mereka lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini orang-orang musyrik mengajak kami bahwa kita ini nanti akan dikalahkan juga oleh mereka. Maka turunlah ayat di surat Al-Rum. Alif Lam Mim Gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim sayabribun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Nah, coba ada sesuatu yang luar biasa di sini. Apa itu? Fi bid'i sinin. Artinya apa? Bid'un itu. Bid'un itu kalau kita buka kamus, artinya ada yang mengatakan 3 sampai 6, ada yang mengatakan 3 sampai 9. Karena angka bid'un inilah maka kemudian terjadi istilah kalau di sini apa? Seperti judi taruhan ya. Taruhan antara Abu Bakar dengan orang-orang musyrik. Abu Bakar pegang 6 tahun. Nanti 6 tahun orang Romawi akan menang kembali. Tapi ternyata menang kembalinya tahun berapa, Pak? Tahun? Ada yang mengatakan 3 sampai 9, ada yang mengatakan 6 sampai 9 ya, artinya itu. Nah, Abu Bakar karena dia sangat beriman, maka dia mengatakan 6 tahun akan menang kembali. Ternyata menangnya pada tahun ke-7. Padahal pada saat itu seluruh pakar strategi perang mengatakan tidak mungkin, minimal butuh waktu 20 tahun untuk menang kembali. Jadi Abu Bakar kembali ditertawakan oleh orang-orang musyrik. Tapi ternyata kemenangan itu masih dalam rentang 6 sampai 9 tahun atau 3 sampai 9 tahun. Coba bayangkan kalau menang kembalinya itu pada tahun ke-10 misalnya. Kira-kira Al-Quran masih relevan atau tidak? Tidak relevan. Berarti prediksi Al-Quran akurat atau tidak? Akurat. Akurat sekali. Nah kemudian lagi yang kedua, contoh yang kedua ini nanti masih panjang soalnya ini. Ya. Contoh yang kedua adalah tadi surat yang kita baca, surat Al-Lahab, tabat yada abi watab ma'alna anhumaluhu wa ma kasab. Saya selanaron datalahab wa mro'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Informasi di dalam surat itu adalah Abu Lahab dan istrinya akan masuk neraka. Padahal Abu Lahab dan istrinya pada saat itu masih usia segar bulan. Coba bayangkan, kalau Abu Lahab kemudian tobat gimana? Istrinya kemudian dengan ayat itu tobat gimana? Al-Quran relevan apa enggak? Tapi ternyata mati dalam keadaan kafir beneran. Dia masuknya neraka. Nah, gitu. Ya. Ternyata prediksi-prediksi di dalam Al-Quran ini akurat semua. Maka saya kemudian mengambil pilihan, wah kalau begini Al-Quran ini benar, maka saya kembali tahun 2006 itu saya kembali. Ya, kemudian percaya kembali bahwa Islam ini adalah agama yang benar. Ya, Al-Quran adalah kitab suci yang telah membuktikan dirinya sebagai kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, maka ini sebagai para pendidik di lembaga-lembaga pendidikan Islam, kita mesti memberikan basis yang kuat kepada murid-murid kita, kepada mahasiswa kita, bahwa Al-Quran ini harus menjadi basis bagi pemahaman yang bersifat abstrak maupun pemahaman yang bersifat konkret. Kenapa demikian? Karena Islam ini juga punya pemahamannya adalah dunia ini bersifat real dan objektif, bisa diteliti. Kemudian apa lagi? Memahami Al-Quran juga dengan benar. Kalau ini, nah makanya ngomongnya mau kemana-mana ini ya. Karena kemarin yang dibahas adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Kalau mau kita lanjut ke situ juga bisa. Apanya? Ideologinya misalnya. Al-Quran berisi tentang ideologi.
ideologi Al-Quran itu jelas, sangat konkret. Ada di mana? Ada di surat Al-Asr tadi yang kita baca. Tapi surat ini juga banyak disalahpahami oleh para ustadz kita, gitu. Termasuk ustadz yang ngerang Azaitun. Nanti bisa dilihat, nggak saya sebut namanya. Ya. Loh, jadi mereka juga bukan memilih kebenaran mutlak, bukan. Ternyata memahami Al-Asr juga salah, nanti bisa dilihat. Coba kalau, tapi jangan-jangan bapak-bapak juga salah, masalah kan? Ya sekali-sekali kelihatan dosen kan nggak apa-apa ya kan? Wal asr innal insana lafi khusr. Saya tanya sekarang, mahasiswa aja saya tanya. Mahasiswa, saya tanya kalau bisa jawab, nanti saya kasih hadiah 1 juta. Ya. Wal asr demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, memerintahkan kepada kebenaran dan kesabaran. Pertanyaan saya, kenapa di dalam surat Al-Asr manusia disebut merugi dan apa jawaban yang berbasis dalil? Silakan. Jawabannya apa? Silakan Pak. Karena manusia sebab kekurangan. Mana itu? Alasannya apa? Ayo silakan. Wal asri demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam asar. Kenapa? Mau tenggelam. Nah masalahnya apa dengan mau tenggelam itu? Baiknya udahan selesai. Bisa kita kan? Ya silakan. Waktunya sedikit. Asar waktunya ya, sedikit. Silakan. Pakai mic ya. Wal asr, jadi Allah menciptakan waktu setelah kita dibangunkan waktu dari mulai fajar subuh sampai asar, hanya kita berdoa saja, kemudian kita tidak melakukan aktivitas yang menghasilkan rezeki itu, maka dia akan merasakan akibatnya kerugian. Demikian. Nah, ini kalau kita memberi, maaf ya, saya mengatakan apa adanya ya. Kalau kita hanya menggunakan logika kita, seolah-olah benar tapi sebenarnya salah. Maka kita ini berislam harus pakai dalil dan data. Pakai dalilnya gimana? Ya, 1 aja cukup. 2 ya. Nanti saya bukan karena takut kehilangan 1 juta. Tapi saya ingin mengajak betul, Az-Zaitun ini menurut saya adalah lembaga pendidikan yang luar biasa. Ini bukan institusi ini, tapi saya punya harapan besar, betul. Saya ingin punya harapan. Yang orang-orang yang ada di sini ini adalah orang-orang yang nanti ini betul-betul menggunakan dalil dengan benar. Tidak seperti yang dikritik oleh Dr. Mahathir Muhammad. Tadi silakan lihat, Dr. Mahathir Muhammad mengatakan bahwa umat Islam ini ketinggalan karena ustadz. Maka kadang-kadang kalau saya dipanggil ustadz, saya nggak mau saya. Saya biasanya bilang gini, jangan panggil saya ustadz, saya masih punya pekerjaan. Saya bilang gitu. Yang dimana orang lagi gitu. Nah, tadi itu, kenapa wal asr? Kalau tadi itu seolah-olah jawabannya singkatnya adalah karena tidak memanfaatkan waktu, gitu kan? Betul Pak? Iya. Jadi orang yang rugi itu adalah orang yang sudah pergi ke pasar jualan, kemudian jualannya itu yang tadinya ulangan 10.000 dijual 10.000, atau orang yang di rumah nggak ngapa-ngapain tidur-tiduran. Yang rugi yang mana Pak? Yang sudah pergi ke pasar atau yang di rumah? Yang ke pasar. Iya kan? Masa yang di rumah tidur-tiduran disebut rugi? Enggak kan? Berarti yang rugi yang sudah memanfaatkan waktu atau yang belum memanfaatkan waktu? Yang sudah memanfaatkan waktu. Bisa ditangkap di sini Pak? Ya. Maka jawaban Al-Quran itu luar biasa. Ini perspektif ideologisnya. Ya, kalau kita mau membangun ideologi, ya, dan kemudian nanti ada turunannya yang lain.
Ideologinya bagaimana? Ideologinya adalah ideologi berbasis Al-Quran. Karena di situ dijelaskan wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi agar orang tidak rugi maka harus beriman dan beramal soleh. Kata kuncinya di situ. Imannya harus iman yang benar. Nah, kemudian dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Silakan dibuka. Sekarang sudah ada aplikasi, silakan dibuka. Nah, nanti bapak-bapak dan ibu-ibu terutama mahasiswa nanti akan langsung bisa menjawab kenapa di dalam Al-Quran manusia disebut rugi. Ayatnya adalah Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, bolehkah kami menjelaskan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi amalnya? Berarti sudah beramal atau belum? Sudah. Berarti sudah memanfaatkan waktu atau belum? Sudah. Saya buktikan salah ya berarti ya. Jadi saya tidak takut kehilangan satu juga ini ya. Itu Al-Kahfi 103 sampai 105. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Siapa itu? Orang yang rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Yaitu orang-orang yang sesat amalnya. Sesat maksudnya hilang. Kalau ada orang tersesat dicari ya, Pak? Cari kenapa? Dia hilang gitu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dia sudah beramal, bahkan wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bahkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik. Kenapa? Kok begitu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum. Jadi penyebabnya apa, Pak? Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Yang terakhir ini kata kuncinya. Berarti mereka rugi karena apa? Amal. Karena amal mereka Sia-sia. Karena amal mereka Habitat. tidak ditimbang oleh Allah. Jadi mereka sudah beramal baik, tapi karena tidak beriman dengan benar, maka amalnya ditolak. Amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan kemudian menganggap saya tidak toleran ya. Tapi ini perspektif ideologisnya. Nanti ayat-ayat lain itu banyak yang menjelaskan bahwa kita harus berhubungan baik dengan agama-agama lain, dengan penganut-penganut agama yang lain. Dan Nabi Muhammad melakukan itu. Ya, Nabi Muhammad berhubungan dengan orang Yahudi, orang Nasrani dan lain sebagainya. Ya. Nanti itu urusan lain. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu tadi itu berarti kita harus pakai dalil. Nah, maka begini nih, saya ingin mengajak ini. Ini karena tadi, ya pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik semua tersinggung boleh. Ya. Tapi saya ingin menyampaikan harapan. Dan saya sudah merasakan bahwa pertunjukan ini sulit. Bahkan saya kemudian akhirnya merasa saya kayaknya tidak mampu. Yang mampu sepertinya Asyidun. Serius ini Pak ya? Serius ini. Karena saya sudah mengelola pesantren selama 13 tahun. Kemudian saya bikin pesantren lagi di Rembang itu, pelayanan kumpul namanya, Nurul Qurban. Wah, sudah ada peringatan ini. Sudah ada peringatan. Kemudian tadi itu orientasi saya adalah reintegrasi sainteks ke dalam Islam. Nah, ternyata nggak gampang. Ternyata ada banyak masalah. Masalahnya apa? Masalahnya tadi itu saya berhadapan dengan satu yang kita hadapi ini adalah masyarakat yang banyak yang di Indonesia ini tadi mayoritas IQ-nya rata-rata adalah 78,9. Ini karena saya sudah tahu mau diperingatkan maka saya persingkat. Jadi saya punya 7 agenda. Agenda yang bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian adik-adik semua di sini. Sebagai seorang santri, sebagai seorang muslim, itu punya 7 agenda. Sudah saya tulis ya.
7 kewajiban kita pada Al-Quran. Yang pertama adalah membacanya. Membacanya harus benar seperti tadi. Kemudian mengartikan. Kemudian menghafalkan. Setelah menghafalkan baru bisa merenungkan. Itu contoh tadi bapak-bapak dan ibu-ibu. Wal asr innal insana lafi khusr itu kalau bapak-bapak dan ibu-ibu cari di Google semua ustadz yang viral maupun tidak viral itu jawabannya seperti tadi. Jadi tadi jawaban karena tidak memanfaatkan waktu bukan karena mahasiswanya salah, Pak Ustadznya yang salah. Loh ya, Pak Ustadznya yang salah menyampaikan karena tadi itu kemudian jadi paradigma umum. Maka diperlukan komunitas kritis yang kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak siap seperti orang di sini. Kalau di luar pasti nggak siap. Kenapa? Mereka nggak punya basis keilmuannya. Mereka seperti yang disampaikan oleh Pak Moderator tadi itu, mereka ngomong tanpa Data. ilmu dan data. Nah, orang yang seperti itu, ya nggak mungkin kita layani. Nggak mungkin. Ya. Yang bisa kita ajak diskusi adalah orang yang punya basis keilmuan dan data. Maka saya senang kalau berbicara di depan ini sivitas akademika. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu tadi merenungkan. Saya terus terang saja memahami wal asr tadi itu dan bisa menginterkoneksikan antara wal asr dengan Al-Kahfi 103, 105 tadi itu. Itu kayaknya sudah lulus doktor saya, dokter ilmu politik, karena saya harus mengajar. Ketika jadi mahasiswa pun padahal saya sudah hafal Al-Quran itu. Tidak mampu menghubungkan antara wal asr dengan Al-Kahfi ayat 103, 105. Setelah saya baca buku filsafat barat, pemikiran politik barat, ya bukunya siapa itu? Namanya Laswell dan lain sebagainya. Baca buku-buku ideologi. Kemudian ngerti ada ideologi-ideologi besar. Maka kemudian saya tangkap di situ bahwa ayat ini adalah ayat yang komprehensif. Bahkan kemudian saya buka-buka lagi ternyata banyak ulama yang menyampaikan bahwa kalau Al-Quran itu diperas, maka sesungguhnya tersimpulkan di dalam surat Al-Asr. Karena isinya ada iman, amal soleh, amar ma'ruf, nahi munkar. Itu ya. Jadi ayat tadi itu berbeda dengan ideologi apa? Illal ladzina amanu itu berkontradiksi dengan paham ateisme, berkontradiksi dengan paham politeisme, berkontradiksi dengan paham agnostisisme, animisme, dinamisme. Nah, kita ini diperintahkan oleh Al-Quran beriman dengan iman yang benar yang ada di surat Al-Ikhlas simpulan. Kemudian berikutnya, illal ladzina amanu. Tidak cukup orang beriman, tapi harus beramal soleh. Nah, kalau orang hanya beramal soleh tapi tidak beriman dengan benar, apa nama ideologinya? Namanya humanisme. Maka menjadi humanis itu harus, tapi tidak berpaham humanisme. Ini yang perlu dicatat ya. Itu sama dengan Cak Nur, ini temannya Syekh Panji Gumilang. Kita ini harus menjadi orang yang melakukan sekularisasi, tapi tidak menjadi orang yang berpaham sekularisme. Nah, gitu, ya. Sekularisasi itu bagaimana? Dengan saintek dan teknologi, ya, dengan sains dan teknologi, saintek tadi itu, kita akan melakukan sekularisasi. Ya, yang Tuhan kita anggap Tuhan, yang tidak Tuhan tidak kita anggap Tuhan. Itu namanya sekularisasi. Nah, ini ada humanisme. Humanisme itu paham yang penting berbuat amal soleh. Seperti tadi itu, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Ya, cukup sekian saja ideologinya. Sudah kelihatan ya. Lalu masih panjang lagi soalnya. Nah, saya ingin lagi menyampaikan bahwa As-Zaitun ini luar biasa. Tadi saya tanya, tanahnya luar biasa 1.300. Padahal saya aja baru bercita-cita punya tanah 100 hektar. Pak Rektor bilang, bukan 1.300, 4.500. Wah, saya ketinggalan di kalau begini. Tetapi di luar sana, bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa saya bikin pesantren? Itu sebenarnya sama dengan saya tadi bilang. Saya ingin melakukan dekonstruksi pemahaman. Pemahaman apa? Dalam konteks ekonomi. Umat Islam sekarang ini tertinggal atau di depan? Tertinggal.
Coba lihat orang-orang terkaya di dunia. Yang terkaya itu orang Islam atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena paradigmanya adalah paradigma yang keliru. Paradigma bahwa orang Islam itu gak perlu kaya, yang penting yang penting kaya hati, ya. Yang penting kaya hati gitu. Padahal doa kita itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gimana? Kita di dunia ini miskin. Kalau di dunia miskin kira-kira bisa masuk surga apa enggak? Bisa masuk tapi belakangan. Karena sering itu kita dengar di kampung-kampung Miftahul Jannah la ilaha illallah. Karena kunci surga adalah La ilaha illallah. Itu yang sering dinarasikan. Padahal di dalam Al-Quran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang diinfakkan apa, Pak? Duit, Pak. Ya kan? Nah, kenapa orang Islam tadi itu umat kita ini miskin? Karena narasinya adalah narasi tentang satu, nanti orang kaya itu dihisab. Lama hisabnya sampai 40 tahun. Nabi Sulaiman nanti dihisab jadi masuk surganya belakangan. Masuk akal nggak? Nabi Sulaiman nanti lebih belakangan dibandingkan kita ini. Kayaknya nggak masuk akal, ya kan? Kemudian lagi ada hadis Abdurrahman bin Auf nanti masuk surganya belakangan. Padahal itu bertentangan dengan sabda Rasulullah bahwa ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan mayoritasnya adalah pengusaha. Tapi yang dibangun narasinya oleh para ustadz kita, sebagian besar ustadz kita adalah kemiskinan. Kita itu harus qanaah, kita itu harus riko dan lain sebagainya. Akhirnya Pak, gak ada kompetisinya. Dan kemudian ketiga tadi tidak menguasai sains dan teknologi. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, dalam konteks ekonomi ini, Al-Quran itu justru memberikan perspektif bahwa orang yang bisa masuk surga dengan cepat itu adalah orang yang punya duit atau nggak punya duit. Bapak-bapak kalau disuruh milih masuk surga dengan cukup la ilaha illallah aja atau masuk surga dengan la ilaha illallah dan tadi itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Pakai duit atau cukup la ilaha illallah? Pakai duit. Karena kalau pakai duit masuk surga yang lebih cepat. Loh ya ini serius. Ini paradigma. Jadi dalam konteks ideologi, nah politik sekarang politik. Yang bisa masuk surga duluan itu orang yang cukup dengan la ilaha illallah, punya duit atau yang punya kekuasaan. Punya kekuasaan, ya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau di sini mendatangkan politisi dan lain sebagainya, ya biasa aja gitu. Kalau ada orang memandang negatif, ya biasa saja. Karena mereka nggak paham. Karena bahkan itu tujuh agendanya adalah satu, membaca, mengartikan, menghafalkan, merenungkan, mengerjakan, mengajarkan, memperjuangkan. Dan memperjuangkan itu lewat politik. Ya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, inilah agenda kita. Nah, ini karena sudah selesai nih. Ya, inilah yang harus diajarkan oleh Az-Zaitun. Saya menitipkan agenda yang saya tidak bisa menjalankan kepada Az-Zaitun. Jadi kalau misalnya saya maju bilang di sini misalnya tidak diwajibkan menghafalkan Al-Quran misalnya ya. Ya mungkin kalau dianggap berbeda dengan saya, ya mungkin itu satu-satunya perbedaan saya dengan Syekh Hasan. Tapi saya kira maksudnya tidak begitu karena pemahamannya juga luar biasa, ya kan? Nah, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu biasanya orang ini mengalami ketakutan. Nah, karena saya tadi dengar tadi dari Pak Irfan tadi itu di sini ada PAUD-nya, ya kan? Ada PAUD, ada SD, ada SMP ya kan? SMP ada SMA. Itu luar biasa. Ada perguruan tingginya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini sebenarnya bisa didesain. Anak-anak kita ini bisa menghafalkan Al-Quran
Dan tadi itu, kalau saya tadi bisa menghafalkan Al-Quran selesai pada usia kelas 2 SMA, kira-kira kalau didesain dengan benar, kira-kira anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa nggak hafal Al-Quran SMP? Bisa. Saya sudah membuktikan itu. Anak-anak saya kemudian saya desain, saya bikinkan kurikulum sendiri. Nanti bisa dipakai di AZ. Dan baru menghafalkan. Nah selama ini banyak lembaga pendidikan yang meminta anak-anak menghafal dulu. Nah ini yang dikritik oleh saya itu. Benar ini kritiknya. Kalau orang cuma hafal nggak ngerti artinya, fungsional atau tidak? Tidak. Nggak fungsional. Maka harus ngerti artinya dulu. Dan dari situ juga saya kemudian riset. Saya riset ternyata orang-orang yang bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz lancar. Ini secara teorik ya. Gak ada orang yang ngerti artinya tapi bisa menghafal 30 juz. Tapi dari 100 orang mungkin cuma 1. Dan hafalannya gak bagus. Nah, saya menemukan bahwa kalau mau menghafalkan Al-Quran dengan lancar, maka harus ngerti artinya dulu. Kalau kita ngerti artinya, maka akan mudah menghafalkan Al-Quran. Nanti bisa saya riset di sini juga. Nah, kemudian pada usia berapa? Ini biar lebih teknis lagi, karena tadi Pak Rektor mengatakan akan membuat ekstra. Pada saat SD ini ngapain? Saya dulu belajar bahasa Arab itu kelas 4 SD. Belajar di sini dipelajari kan? Fa'ala ya dulu faklan. Itu kelas 4 SD. Baru bisa membaca tafsir Jalalain kira-kira SMK kelas 1. Saya ngaji tafsir Jalalain pada bapak saya itu SD kelas 6. Tapi bisa memaknai sendiri tak Google itu kira-kira SMA kelas 1 baru nggak, oh maksudnya begini. Maka kemudian saya agak ketakutan mau ngajari anak saya ajari SD kelas 1. Saya suruh menghafal Fa'ala yang berfa'ala. Ternyata bisa, berarti saya salah. Tapi tidak saya desain sebagai pelajaran, saya desain sebagai nyanyian. Maka ibu-ibu yang paut-paut itu nanti mengajarinya dengan nyanyian. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala fa'ala fa'alna ceng 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 ceng. Harus ada musiknya itu. Jangan diajari kayak di mana? Ya di sana. Konoha. Di sana. Sehingga anak menjadi bosan. Tapi kalau diajarin itu saya sudah membuktikan. Saya punya PAUD, namanya PAUD Melatena. Itu anak-anak kecilnya itu sudah hafal tasbih. Nah, PAUD nih Pak, PAUD. Kalau nggak percaya nanti cek di Google, ya, di YouTube. Itu anak PAUD sudah hafal tasbih. Nah, kalau sudah hafal tasbih, nah ini, nanti orang yang tidak tahu, ini bisa diglorifikasi. Wah, ini ilmu laduni. Padahal sebenarnya enggak ada ilmu laduni, enggak ada. Ya. Itu bohong itu. Ilmu laduni itu adalah glorifikasi elit-elit pesantren untuk membuat mereka ini kelihatan hebat, yang dekat dengan Allah. Padahal ya bisa diajari secara metodologis gitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris satu kata berubah menjadi berapa kata? Hanya belasan kata. 12. Tetapi kalau bahasa Arab satu kata bisa berubah menjadi 400-an kata. Nah, yang bisa melakukan itu siapa Pak? Pesantren. Karena pesantren itu mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu berada dalam lingkungan pendidikan. Bahkan tidurnya bagian dari pendidikan. Jadi kalau di rumah, sering saya katakan Pak Ustadz, sebagai Ustadz tadi, Pak Ustadz, bisa nggak kami ini menghafalkan Al-Quran? Mondok apa enggak? Ya nggak mondok, nggak bisa. Saya mengatakan tidak bisa bukan karena apa-apa, bukan karena mau menyulitkan, tapi saya belum punya data ada orang menghafalkan Al-Quran tadi menguasai bahasa Arab tadi itu tidak mondok, gitu. Betul nggak saya? Nah itu, maka ini kita manfaatkan. Ya, satunya lagi. Nah, kalau dari dulu tadi menghafalkan Al-Quran tadi harus dengan maknanya. Saya riset lagi. Berapa lama untuk bisa menguasai makna Al-Quran tadi? Tidak lama Pak, hanya 6 tahun, paling lama 9 tahun. Jadi saya kira cukup sekali. Ya. Bagaimana caranya tadi diajarkan secara terstruktur, kurikulum harus dibuat yang bagus.
Dimulai dari tadi memahami maknanya, kemudian baru menghafalkan. Sudah saya hitung, kalau menghafalkan Al-Quran tidak mengerti artinya, tingkat kesulitannya 7 kali lipat. Mau kita buktikan sekali lagi? Mau Pak? Ini data ibu sekarang, ya. Yang bisa nanti saya kasih hadiah 2 juta. Iya, ini sudah saya riset soalnya. Ya. Saya mau begini. Ini kenapa jadi sulit? Karena yang kita hafalkan itu bukan bahasa kita. Nah, anak-anak yang menghafalkan dengan tidak bahasa kita itu, maka menjadi kesulitan. Contohnya begini, ibu nanti siapa yang mau dapat duit 2 juta? Ada ya? Coba tirukan saya sekarang. Kamu akan pergi, kamu akan mati di medan perang. Kamu akan pergi, kamu akan mati di medan perang. Oke, bisa semua? Ya. Sekarang bahasa aslinya. Yang bisa nanti langsung tunjuk jari. Kalau bisa, saya nggak bawa duit cash, tapi saya transfer. Ya. Oke ya, siap? Siap ya? Ibis, redibis, numpuang, peribis, in armis. Oke, Ibu. Kelalen. Ada? Ada nggak? Jadi. Kalau diulang ya dapat 2 juta. Itu sudah saya riset ya, sudah saya riset. Jadi kalau ibu-ibu nggak bisa pulang karena ibu-ibu akhirnya rendah bukan. Tapi karena apa? Karena memang ya begitu menghafal dengan menghafal kalimat yang kita nggak ngerti artinya, tingkat kesulitannya 7 kali lipat. Ibis, redibis, membuang, peribis, in armis. Itu kamu akan pergi, kamu akan mati di medan perang. Dan agak panjang dikit artinya, tapi saya kurangi. Nah, itu udah apa-apa. Makanya harus ada perencanaan tadi. Ini udah luar biasa, 1000 tahun. Ya, saya tambahin sedikit ini. Jadi yang namanya Indonesia Emas tahun 2045 itu realistis apa enggak? Realistis. Enggak, Pak. Yang realistis adalah Syekh Panji Gumilang. 1000 tahun yang dipikirkan. Kenapa? Kalau sekarang ini ya IQ-nya 78,49, kira-kira tahun 2049 kira-kira emas apa enggak? Dan hitung aja. Karena generasi yang ada sekarang yang belum emas ini masih hidup sampai tahun 2049. Cemas. Lagi-lagi yang sangat berperan untuk melahirkan generasi yang disebut emas tadi itu adalah komunitas yang dibina secara apa? Secara scientific. Dan pondoknya sekali lagi yang paling memungkinkan adalah Asendu. Saya tidak bisa mengikuti karena saya datang ke sini enggak. Ya. Kenapa? Saya melihat ini yang saya lakukan juga. Saya sekarang menanam kelor 11.000 kelor. Kenapa? Saya tidak mampu memberikan makan kepada santri daging sapi, daging kambing tiap hari. Saya lihat ternyata yang punya kandungan gizi luar biasa adalah daun kelor. Sudah tahu Pak? Tahu. Nah, istri saya ini dokter spesialis anak. Anak saya 5. Hidup kelor. Ya. Saya tahu bagaimana cara ngasih makannya. Saya terkaget-kaget. Saya dokter ilmu politik, tapi saya nggak ngerti bagaimana cara melihara anak. Untungnya saya punya istri dokter spesialis anak. Oh ternyata teori lama di zaman Yunani kuno, Aristoteles mengatakan bahwa kecerdasan itu genetik. Ternyata teori kedokteran modern mengatakan bahwa kecerdasan adalah dipengaruhi faktor makanan. Makanya Al-Quran mengatakan ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Saya sudah riset. Saya waktu namanya tadi saya tambah. Saya datang ke masyarakat. Saya tanya, makan yang penting Kenyang. kenyang, ya kan? Kemudian yang agak religius, saya tanya lagi, makan yang penting Halal. halal. Tidak ada satupun yang mengatakan makan yang penting halalan thayyiban. Thayyiban itu yang penting, yang akan membuat anak-anak ibu-ibu ini
ya anak-anak ibu-ibu ini menjadi anak-anak yang cerdas. Maka saya dukung betul. Saya sudah menulis beri makan baru pendidikan sebelum Pak Prabowo bikin agenda makan siang gratis. Maka saya bilang begini pada teman-teman saya, para elit politik, terutama kaum PAN, saya bilang sama Pak Prabowo, nanti yang dikasih makan itu mak-mak aja, saya bilang gitu. Kalau anak sekolah sudah telat, karena untuk melahirkan anak yang cerdas itu butuh dimulai 5 tahun sebelum ibu-ibu mengandung. Coba. Begitu kan teorinya? Iya. Ini pakai teori. Ya. Sebelum mengandung. Nah, saya Udah pagi belum bilang bisa ngandung. sudah ya kan? Sudah bikin Kasih makan kapal, pun nggak bisa ngandung. ikan. Loh, omega 3 itu dari mana? Dari ikan. Ya kan, Pak? Betul. Nah, jadi kalau bapak-bapak ini cukup dikasih makan tauge aja. Rasanya bapak-bapak. Nah, kalau sekarang baru makan ikan, 5 tahun yang akan datang melahirkan generasi Iya. iya. Sebagai tahun berapa? 2030 kira-kira ya kan? Ya. 30 tahun 2045. Umur berapa, Pak? Anaknya. Itu yang sudah ngerti ini. Yang belum ngerti kira-kira masih banyak apa enggak? Banyak. Masih lebih banyak. Maka itu tidak realistis. Nah, karena tidak realistis, maka kita harus memulai dari komunitas kita. Dan komunitas kita ini harus menjadi percontohan. Tentu saja karena menjadi percontohan, ya pasti banyak orang yang nggak nyambung, banyak orang yang nggak ngerti. Kalau banyak orang nggak ngerti, banyak yang salah paham. Itu biasa dan itu yang saya alami. Maka ya, saya datang ke sini juga nggak takut sekali lagi. Jadi demikian ya Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan. Ini ngomong ngelantur. Ya tapi kenapa saya terlalu berambisi untuk menyampaikan semuanya, sehingga tadi dimulai dari Al-Quran ya sampai kemudian soal makanan. Karena saya betul-betul memberikan apresiasi yang luar biasa karena ada pesantren yang paradigmanya adalah paradigma yang politik. Dan saya tadi saya menginginkan betul agar IAI Al-Aziz segera diganti menjadi universitas. Fakultasnya nanti jangan ada lagi yang fakultas dakwah, fakultas apa lagi tadi itu? Syariah. Nanti fakultasnya kedokteran, karena Al-Qur'annya sudah dikuasai pada saat anak-anak usia Ini. usia SMA maksimal. Nah, mereka baru kemudian tadi itu menjadi dokter, menjadi insinyur yang semuanya menguasai Al-Qur'an. Maka lahirlah Ibnu Sina baru, lahirlah Ibnu Khaldun baru, dan Ibnu yang lain. Nah, kemudian yang saya sampaikan, jika ada kekeliruan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih pada Abi Dr. Muhammad Nasir. Ini panitia kita punya waktu belum?